Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukri ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi, semangat pagi, salam rahayu untuk semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin membicarakan sedikit tentang wawasan, yaitu antara azan dan sholat. Nah, saudaraku, azan adalah bisa diartikan sebagai pengingat untuk kita dalam menuju jalan yang benar. Panggilan, sebuah panggilan untuk menuju kesuksesan di dunia ini bahkan sampai akhirat nanti. Dengan azan pun seharusnya diharapkan mampu menumbuhkan ketakwaan dan kedamaian dalam hati. Melalui tatanan dan ketaatan kita kepada Allah, seseorang dalam membangun pemberdayaan diri menuju satu metode atau jalan spiritual dalam tatanan agama. Azan ini adalah gerbang yang dipakai untuk panggilan sholat, dan sholat sendiri ini harus menjadikan kita sarana untuk mendapatkan kekuatan secara spiritual dan moral yang membantu manusia dalam menghadapi godaan dan rintangan serta kejamnya kehidupan dunia ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menempatkan Allah sebagai pusat kekuatan, sehingga menjadikan seseorang akan menjadi lebih teguh dan berdaya dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Untuk menggali makna dan hikmah dari sholat ibadah yang kita lakukan sehari-hari, agar dapat membuka pintu kedalaman spiritual dan memberikan arah hidup yang bermakna serta membentuk karakter yang kokoh, maka dalam sholat harus kita tegakkan bagaimana agar sholat kita itu bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Ada efek yang ditimbulkan dari kebiasaan sholat kita, tidak hanya sebuah ritual semata, tapi ada efek lain yang menjadikan lebih bertakwa kepada Allah, memberikan arah hidup yang bermakna, serta dapat membentuk karakter yang kokoh. Jadi sholat bukan hanya sekedar ritual semata, melainkan sarana kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan ini harus kita ketahui cara dan metodologinya, sehingga ritual yang kita lakukan dalam sholat tidaklah sia-sia. Karena sholat sendiri adalah tiang agama, dan dengan sholat ini seharusnya menjadikan bangunan menjadi kokoh, sehingga moral kita pun moral sebagai seorang mukmin sejati. Maka untuk mengetahui isi bagaimana caranya agar sholat kita ini bisa nyambung, maka diperlukan sebuah metodologi agama, cara khusus untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholat. Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah ilmu
atau tatanan baru dalam Islam. Di samping kita yang selama ini sudah belajar syariat bahkan sampai menguasainya, maka pada kesempatan kali ini tingkatkanlah untuk belajar agama secara lebih selektif, yaitu dengan meningkatkan pembelajaran kita ke jenjang tarikatnya, agar dalam proses kita menjadi seorang mukmin Islam yang kafah akan terpenuhi. Tidak hanya berhenti di tingkatan syariat semata, tapi kita mampu meningkatkan kualitas diri untuk menjadi lebih baik dengan belajar tarekat, hakikat, dan marifat, agar menjadi sempurna keimanan kita dengan julukan Islam yang kafah, tidak sepotong-potong, bahkan hanya berhenti di tingkat dan level syariatnya semata. Karena saudaraku, seperti yang kita ketahui adalah yang nama syariat itu adalah pondasi awal dalam beragama. Mosok kita yang sudah berumur tetap hanya puas dengan membangun pondasinya tanpa membangun bangunannya untuk kita temati, untuk kita jadikan pedoman dalam hati dalam menuju ridho ilahi. Dalam hal inilah maka saya berusaha untuk menemukan guru tarekat dan guru rohani. Saudaraku, sangat penting kiranya untuk belajar tarekat ini, karena di sana kita akan dapatkan ilmu hati, ilmu rohani, bukan sekedar ilmu jasad, ilmu syariat semata.